Kalau kita dengar kata Sumba Timur, apa sih yang kebayang? Pasti kuda gagah, kain tenun yang indah kan? Tapi, tahu nggak, di balik keindahan itu ada sebuah paradoks yang cukup menyedihkan. Nah, hari ini kita bakal bedah sebuah rencana besar yang tujuannya mengubah nasib daerah ini. Dari yang tadinya serba kira-kira, jadi serba berbasis data dan inovasi. Oke, sebelum kita bahas obatnya, kita harus paham dulu penyakitnya apa. Sumba Timur ini jujur aja penuh dengan kontras. Penuh dengan paradoks yang kelihatan banget kalau kita lihat lebih dekat. Coba deh, bayangin sejenak. Hamparan savana luas, kuda-kuda Sumba yang legendaris lari bebas. Terus ada kain tenun ikat yang detailnya itu, wow, diakui dunia. Ini bukan cuma pemandangan indah loh. Ini tuh modal sosial, modal ekonomi yang nilainya luar biasa besar. Harusnya ini jadi fondasi kemakmuran kan? Tapi inilah kenyataannya. Angka yang bikin kita semua harus berhenti sejenak. 27,43%. Hampir sepertiga penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan di tahun 2024. Angka ini tuh kayak tamparan keras yang langsung menghancurkan gambaran surga tadi. Inilah paradoks Sumba Timur yang saya maksud. Ini kan jadi pertanyaan besar ya. Kenapa? Kenapa bisa gitu? Potensinya segede itu, tapi kok kemiskinan malah parah banget? Nah, ternyata jawabannya itu tersembunyi jauh di bawah permukaan. Yuk kita gali bareng-bareng apa sih akar masalahnya. Kalau kita lihat di permukaan, ya masalahnya kelihatan jelas. Kemiskinan yang kayaknya turun-temurun, stunting yang jadi ancaman nyata buat generasi penerus kita, terus infrastruktur yang bikin satu desa bisa terisolasi dari desa sebelahnya. Ini semua gejala yang dirasakan masyarakat Sumba Timur setiap hari. Tapi pertanyaan yang lebih penting adalah, kenapa masalah-masalah ini bandel banget sih? Kenapa solusi yang udah dicoba dari dulu kayaknya mental terus? Jawabannya, mungkin karena selama ini kita cuma sibuk ngobatin gejalanya, bukan penyakit utamanya. Dan ini dia data pertama yang jujur bikin kaget. Anggaran untuk riset dan inovasi di Sumba Timur itu rata-rata kurang dari 0,5% dari total APBD. Coba bayangin, jauh banget di bawah standar yang direkomendasikan. Artinya apa? Artinya, keputusan-keputusan penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu dibuat hampir tanpa peta, tanpa data yang valid. Kalau tadi anggaran itu ibarat bensinnya, nah ini kondisi mesinnya. Rasio peneliti cuma 0,001 per 1000 penduduk. Ini gila sih. Artinya, bukan cuma bensinnya yang habis, tapi montir atau ahli yang bisa meramu solusi dari data pun hampir nggak ada. Dan kutipan ini seolah merangkum semuanya. Kebijakan itu seringkali lahir dari intuisi, pertimbangan politis, atau ya sekedar kebiasaan lama. Bukan dari bukti dan analisis yang kuat. Riset itu seringnya cuma jadi pelengkap penderita, cuma jadi pajangan buat menuhin syarat administrasi, bukan kompas yang benar-benar nunjukin arah pembangunan. Oke, setelah kita lihat diagnosis yang cukup suram tadi, sekarang waktunya kita lihat resep penyembuhannya. Ada sebuah pendekatan baru yang dirancang untuk membongkar kebuntuan ini langsung dari akarnya. Nah, inilah dia resepnya, RIP-JIPID. Oke, lupakan dulu singkatannya yang agak ribet itu. Anggap aja ini semacam Google Maps-nya pembangunan Sumba Timur. Tujuannya simple banget, memastikan setiap rupiah yang dipakai, setiap kebijakan yang dibuat, itu berdasarkan data dan bukti nyata. Bukan lagi pakai ilmu kira-kira. Gini deh, selama ini Sumba Timur itu mungkin kayak orang sakit radang paru-paru, tapi cuma dikasih obat batuk, cuma meredakan gejala sesaat. Nah, RIP-JPD ini ibarat proses diagnosis lengkap, pakai CT scan, tes darah, semuanya, biar resep yang dikasih nanti bener-bener nyembuhin penyakitnya sampai ke akar-akarnya. Jadi tujuan utamanya apa aja sih? Gampangnya ada 4 pilar. 1. Kasih arah yang jelas biar program gak jalan sendiri-sendiri. 2. Bikin kebijakan berbasis bukti bukan asumsi. 3. Perkuat potensi lokal yang udah ada, yang disebut produk unggulan daerah atau PUD. Dan yang keempat, barengan dengan itu, selesaikan masalah-masalah utama yang paling mendesak atau PUD. Jadi benar-benar komprehensif ya. Nah, semua tujuan besar tadi bisa kita sederhanakan jadi sebuah strategi dengan 2 fokus utama. Cerdas banget ini. Strateginya itu kayak kita lagi bangun jembatan yang menghubungkan potensi Sumba Timur yang luar biasa dengan masalah-masalahnya yang udah kronis. Ini dia inti strateginya.
Gampangannya gini, di satu sisi, kita tancap gas buat memperkuat semua potensi unggulan daerah atau PUD, kayak pertaniannya, pariwisatanya. Nah, di sisi lain, kita secara agresif injak rem buat menghentikan laju masalah utamanya atau PUDA, kayak kemiskinan dan stunting. Jadi serangannya simultan dari dua arah, maksimalkan kekuatan sambil tambal kelemahan. Oke, di sisi potensi, kita ngomongin harta karunnya Sumba Timur. Ini bukan lagi sekedar soal ayo menenun kain, tapi gimana riset soal pewarna alami bisa bikin nilai tenun itu naik berkali-kali lipat di pasar global. Bukan cuma ayo beternak kuda, tapi gimana inovasi pakan lokal bisa bikin kuda Sumba makin produktif dan berdaya saing. Intinya, mengubah potensi mentah ini jadi produk yang punya nilai tambah tinggi. Sementara itu, di sisi masalah, targetnya adalah isu-isu yang paling krusial. Contohnya, daripada cuma kasih bantuan sosial yang gitu-gitu aja, riset bakal dipakai untuk memetakan kantong-kantong kemiskinan dengan sangat presisi.